Membangun bisnis to consumer. Sistemnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Kita aja betul loh. Silakan. Mohon izin Pak Presiden, ini langkah awal untuk proses pergantian sweeping Pak ya. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai keberanian perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebut, para CEO-nya masuk dari hulu sampai hilir untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Selanjutnya, berkenan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memasang baterai sebagai simbolisasi peluncuran, dilanjut dengan pelepasan konvoi motor listrik dengan mitra driver Gojek dan komunitas motor listrik Gesit. Pemerintah terus berupaya mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan, termasuk kendaraan listrik. Presiden Jokowi juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang turut serta membangun ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Demikian disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada acara peluncuran kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang digelar di SPBU MT Haryono, Jakarta pada Selasa 22 Februari 2022. Presiden berharap melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir tersebut, Indonesia dapat menjadi produsen kendaraan listrik. Selain itu, target emisi karbon berada di angka 0 atau net zero carbon pada tahun 2060 mendatang juga dapat terwujud. Sebanyak 2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025 ditargetkan bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang selanjutnya juga akan menuju ke pasar-pasar ekspor. Tak hanya kendaraan listrik, Presiden juga mendorong produksi komponen pendukung dari kendaraan listrik untuk dapat terus ditingkatkan sehingga dapat berkompetisi dengan negara lain. Presiden juga mengira proses manajemen seperti ini yang diinginkan oleh pemakai kendaraan, dan itu akan menarik minat semua orang untuk masuk kepada kendaraan listrik karena lebih murah dan yang paling penting tidak menimbulkan polusi. Untuk diketahui, kolaborasi BUMN dan swasta tersebut merupakan langkah nyata guna mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia. Elektrum, perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama TBS bersama Pertamina, Gogoro, dan Gesit bersinergi untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas yang dibawa pemerintah Indonesia dalam G20 Summit, salah satunya terkait transisi energi yang berkelanjutan, termasuk percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ini Pak, cabut prosesnya. Ini 2, Pak. Oke. Pak, di aplikasi Mitra Driver. Satu kendaraan itu satu atau dua? Dua Pak. Dua? Satu kendaraan. Apa untuk Jadi bisa ganti-ganti. Cadangan, untuk cadangan. cadangan? Betul. Oke. Satu kan? Betul sekali. Gantian jadi. Di aplikasi Mitra Driver sudah dilengkapi ini Pak, My Pertamina. Kita tinggal masuk ke proses charging. Ada pilihan. Ada pilihan Gogoro dan Gesit. Nah, kita yang sekarang yang Gesit. Kita masuk ke Gesit berarti. Tunggu sebentar. Namanya Pak Ismail. Kebetulan ini nama saya. Oke. Proses selanjutnya scan ya Pak ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Di sini terlihat Pak, ada baterai-baterai yang sudah 100%. Semua sudah penuh, tapi ada yang kosong. Kita tukar prosesnya sekarang. Kita tunggu nanti kebuka. Otomatis dia Pak. Nggak perlu nunggu lama Jadi yang jadinya kosong Pak. akan otomatis terbuka, Pak. Ini baterai yang kosongnya Yang dimasukkan. Dan nanti sistem secara otomatis akan membuka, mengganti dengan yang sudah penuh, Pak. Nah, ini yang tadi kosong. Kita Jadi sambil nanti ada yang nunggu. terbuka, mana yang sudah siap, yang paling siap nanti terbuka. Ini Pak. Yang sudah penuh, Pak. Ini yang sudah 100% Pak. Ini tadi cepat kan Pak, masuk 43%, 44%. Jadi
Ini proses selanjutnya. Ini kita Jadi tinggal- untuk satu baterai ini bisa untuk 50 kilo ya. sekitar 50 sampai 60 kilo. Rata-rata saya per hari itu bisa dapat. Jadi untuk 2 baterai ini bisa sampai jarak tempuh 120 kilo, Pak. Terus misalnya budget itu dipakai ini berapa hari? Satu gini berapa hari? Satu. Karena histori orderan saya bisa sampai 150-200 kilo, sehari saya bisa 2-3 kali ganti. Gitu Pak. Jadi gantinya bisa Nah, ini 2-3 kali. sudah siap. Sudah langsung on, Pak. Bisa baterainya 100%. Saya bisa melaju 60 km berarti. Iya. Jadi di saat ini Pak, ininya adalah per bulan Pak, sehingga para pengendara Gojek ini sudah disediakan oleh Gojek itu dengan monthly fee, sehingga tinggal datang tadi identifikasinya keluar Pak Ismail gitu masuk. Jadi bulanan, jadi B2B saja antara Gojek, tidak juga merepotkan dari para pengendara. Jadi ini kemudahan dan kecepatan yang kita berikan, dan ini memang cocok untuk motor ya Pak. Kalau mobil kan nge-charge di rumah nggak masalah, tapi kalau motor mungkin nge-charge di Prosesnya kurang rumahnya dari 5 menit. kurang juga. Kami setelah mengisi bisa langsung aktivitas lagi, Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Juga hemat biaya, Pak. Juga hemat biaya kan, Pak? Sekarang. Sangat, Mas Kevin. Terima kasih. Saya sudah 2 bulan, Pak, uji coba. Kebetulan 2 unitnya saya udah pernah uji coba dua-duanya. Kalau per hari saya beli BBM misal seharga 40 sampai 45 ribu, Pak. Yang pertama ya Pak. Dengan ini saya sewa 30 ribu per hari. Tapi saya bisa menghemat. Ada selisih 15 ribu untuk BBM tadi misalnya. Ada selisih 15 ribu per hari, belum lagi untuk oli dan servis perawatan. Karena semuanya sudah include, sudah ditanggung sama PT Gojek. Terima kasih Mas Kevin, Mas Pandu, terima kasih. Ini sangat membantu teman-teman. Pak Presiden kalau boleh nanti dengan standar, ya betul. Kemudian yang lebih baik lagi adalah ketika kita standarisasi baterainya untuk beberapa jenis motor, maka itu semua bisa diproduksi dalam negeri baterainya, dan nanti jualan motor tidak perlu pakai baterai kan Pak, karena baterainya bisa isi ulang di Pertamina, sehingga nanti kemudian lebih affordable bagi pengguna motor listrik gitu. Itu kedepannya Pak. Lebih murah ya. Betul, dan industri baterai kemudian akan jadi bagus Pak. Yang ini apa? Ini untuk Gogoro Pak, yang motor tadi, ini kan masih import Pak. Ya, nah nanti sama Pak, sama, cuma beda merek aja. Nah ini sekarang itu kan masih beda-beda seperti ini, betul. Nantinya ini akan kita samakan Pak, sehingga nanti memberikan kemudahan juga untuk para pengguna yang lain. Dan juga nanti Standar, harganya, betul, Pak. Semakin murah Pak. Semakin Kalau banyak, volumenya semakin kita besar, tambah. semakin murah. Jadi switching cost antara ini sama yang biasa Pak hampir nggak ada. Karena pasti secara 5-3-4 tahun ownership pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Iya, Ya, asal masal betul. Pasti Pak. Iya, iya. Betul. Dan untuk infrastruktur ini kita menggunakan infrastruktur EPBU yang ada Pak, karena ini sudah jadi crowd kan, semua orang juga datang untuk mengisi. Jadi tidak ada berikan Buat motor kemudahan. listrik, Pak, setengah dari harga motornya itu baterai, Pak. Ini standarisasi dan scale baterai itu, iya, betul, sama Pak. Dan yang penting Pak, ini emang dari hilirisasinya Pak, dari atas sampai ke bawahnya disambung semua. Dan ini aplikasi business to consumer. Betul, Betul Pak. Betul Pak. Betul. Jadi standar ini nanti akan kita jadikan standar juga untuk yang IBC dan juga perusahaan lain yang lokal Pak, untuk membangun baterainya. Jadi semua motor apapun masuk ya standarnya ini gitu. Dibuat di kita jadinya Pak. itu didahului dulu. Iya, Pak. Didahului yang lain. Betul, Pak. Standarnya ini. Yang lain ikut. Setuju Pak. Dan stasiun internasional kan Betul. standar kita. Betul. Kayak yang tadi Betul. ekspor itu Pak, tadi Iya. kita bicarakan. Siap. Pak Presiden, terima kasih banyak.